Sejak zaman Yunani kuno, beberapa ratus tahun sebelum Masehi, para cendekiawan Yunani beranggapan bahwa di dunia ini ada 3 macam pemerintahan, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Prinsip dari perbedaan antara 3 macam pemerintahan tersebut berdasarkan atas jumlah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan. Kata monarki berasal dari manos yang berarti satu-satunya dan arsi asal dari arsein yang berarti berkuasa. Dengan demikian, monarki berarti kekuasaan yang ada di tangan seorang manusia. Bentuk pemerintahan klasik tradisional. Monarki suatu bentuk pemerintahan di mana terdapat kepala negara yang turun-menurun. Monarki digolongkan dalam bentuk pemerintahan, bukan dalam bentuk sistem pemerintahan. Monarki terbagi atas monarki konstitusional dan monarki absolut, yaitu suatu bentuk pemerintahan kerajaan yang kekuasaannya itu tidak terbatas. Aristokrasi suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan negaranya berpusat pada beberapa orang yang berusaha mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi, aristokrasi adalah bentuk pemerintahan ketika kekuasaan negara berpusat pada beberapa orang yang berusaha mewujudkan kesejahteraan umum, yaitu orang-orang yang dianggap baik. Demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu demokrasi langsung atau dikret demokrasi dan demokrasi tidak langsung atau representatif demokrasi. Demokrasi langsung diartikan bahwa seluruh rakyat berpartisipasi langsung dalam mengambil keputusan. Jadi demokrasi ini mengutamakan keterlibatan seluruh rakyat, baik pengambilan suara terbanyak maupun aklamasi, sedangkan demokrasi tidak langsung diartikan rakyat memilih dengan cara voting para pewakil yang duduk dalam pemerintahan, tetapi sewaktu-waktu keadaan ini tentu akan berubah dalam waktu tertentu secara langsung dalam mengambil keputusan. Tipe demokrasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang represif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas atau sistem presidensial. Yang kedua, demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi di antara badan legislatif dan badan eksekutif ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi, atau sistem parlementer. Yang ketiga, demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan dan secara langsung dari rakyat yang disebut sistem referendum atau sistem badan pekerja. Bentuk pemerintahan monarki. Bentuk pemerintahan monarki terbagi menjadi 3 bagian, yaitu monarki absolut atau monarki monokrasi adalah bahwa seluruh kekuasaan negara berada di tangan raja. Di dalam monarki ini, yang demikian ini, kekuasaan dan wewenang raja atau kaisar sebagai kepala negara tidak terbatas atau mutlak. Perintahnya merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan tanpa kecuali. Yang kedua, monarki konstitusional atau monarko alikorsi adalah apabila kekuasaan raja dibatasi oleh peraturan-peraturan baik yang berbentuk undang-undang dasar tertulis maupun tidak tertulis. Monarki ini dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi sehingga raja tidak bisa berbuat sewenang-wenang dan harus berdasarkan konstitusi. Ketiga, monarki parlementer atau monarki demokrasi adalah rakyat mempunyai pengaruh yang besar dan turut serta dalam segala sesuatu. Monarki ini adanya suatu dewan perwakilan rakyat atau parlemen. Di samping itu juga para menteri baik secara perorangan maupun kelompok harus bertanggung jawab pada parlemen. Pada monarki ini kepala negara hanya merupakan lambang saja. Bentuk pemerintahan republik. Republik adalah suatu pemerintahan di mana kepala negara dipilih melalui pemilihan yang dilakukan oleh suatu dewan sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan. Ada 3 macam bentuk republik. Republik diktator adalah suatu bentuk pemerintahan republik di mana kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Yang kedua, republik oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan negaranya dipegang oleh beberapa orang yang pelaksanaannya terdapat kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri. Yang ketiga, republik demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat.
Kemudian berdasarkan cara penerapannya, ada dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung, yaitu bila mana seluruh rakyat berkumpul bersama-sama untuk membuat undang-undang negara sesuai dengan keperluan. Yang kedua, demokrasi perwakilan, yaitu bila mana segala rakyat yang telah dewasa memilih wakil-wakilnya, baik di pusat maupun di daerah. Dalam hal ini, sistem demokrasi yang dianut oleh pemerintahan adalah sistem demokrasi perwakilan, di mana dalam sistem ini mekanisme pemerintahan yang akan dilaksanakan adalah berasal dari rakyat yang disampaikan kepada perwakilan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan tipe demokrasi modern, ada 3 macam, yaitu demokrasi dengan sistem parlementer atau pemerintahan rakyat yang representatif. Dengan sistem parlementer, dalam sistem ini badan-badan yang diserahi kekuasaan terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Ada hubungan yang bersifat timbal balik dan saling dapat mempengaruhi. Jadi, menurut sistem ini terdapat pembagian kekuasaan antara kedua badan tersebut, yaitu eksekutif melaksanakan tugas-tugasnya menurut ketentuan yang digariskan legislatif. Dewan atau badan perwakilan ini dapat berbentuk suatu majelis atau dua majelis. Yang kedua, demokrasi dengan sistem presidensial atau pemerintahan rakyat yang representatif dengan pemisahan kekuasaan atau presidensial. Pada sistem ini, kekuasaan eksekutif terpisah dengan badan perwakilan rakyat, demikian juga dengan badan yudikatif. Presiden mengangkat materi-materi sebagai pembantunya dan bertanggung jawab kepadanya. Yang ketiga, demokrasi dengan sistem referendum atau pemerintahan rakyat yang representatif, di mana dikontrol oleh pengaruh rakyat secara langsung. Dalam sistem ini, perundang-undangan diawasi langsung oleh rakyat. Dalam hal ini, referendum dibedakan lagi menjadi 2 macam, yaitu referendum obligator merupakan referendum yang wajib, di mana referendum ini menentukan berlakunya suatu undang-undang atau suatu peraturan. Yang kedua, referendum fakultatif, yaitu referendum yang biasanya diadakan untuk menentukan suatu undang-undang yang sedang berlaku itu terus dapat berlaku atau tidak dan memerlukan perubahan-perubahan atau tidak. Referendum ini biasa dikenal dengan referendum tidak wajib. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.